Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Azmi Zikrila, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 212340072, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai proses dan sifat komunikasi. Video ini bertujuan untuk penyelesaian tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Desriani Esos MIKOM. Baiklah, langsung saja pada materi. Sebelum membahas proses dan sifat komunikasi, kita harus mengetahui apa itu pengertian komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan di antara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Adapun komponen atau unsur-unsur komunikasi, terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama, komunikator atau pengirim, yang kedua, pesan komunikan atau penerima, yang ketiga, media, yaitu sarana yang digunakan bila komunikan jauh, dan yang keempat, efek atau dampak sebagai pengaruh dari pesan. Setelah mengetahui pengertian dari komunikasi, selanjutnya masuk pada proses komunikasi. Terdapat 3 proses, yaitu yang pertama, proses komunikasi primer, yaitu proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Yang kedua, proses komunikasi sekunder, yaitu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah menggunakan lambang sebagai media pertama. Dan yang ketiga, proses komunikasi efektif. Komunikasi efektif terjadi apabila sesuatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik atau sama oleh komunikan, sehingga tidak terjadi salah persepsi. Selanjutnya, sifat komunikasi. Terdapat 4 sifat komunikasi, yaitu yang pertama, tatap muka. Komunikasi tatap muka adalah komunikasi langsung, di mana komunikasi tersebut dilakukan oleh komunikan dan komunikator dengan ruang dan waktu yang sama. Yang kedua, bermedia. Komunikasi media adalah komunikasi yang menggunakan telepon, faksimili, email, radio, chatting, dan sebagainya. Yang ketiga, verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang menggunakan tulisan ataupun lisan. Bentuk komunikasi verbal ini membutuhkan alat berupa bahasa, yang outputnya berupa ucapan atau tulisan kata-kata. Dan yang keempat, nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan bahasa secara langsung. Komunikasi ini tidak memiliki struktur yang standar seperti bahasa, tapi dengan interpretasi dan logika, orang dapat mengerti maksud orang lain tanpanya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.